نشوفها اليوم هي ربما say it undermines labor. Jika Bapak tanda tangan, During demonstrations. bahwa rakyat Kalimantan Selatan tidak akan bubar. مستقبل. هل ستستمر هذه المظاهرات؟ Wankawan TV1. Saat ini di Jalan Tamrin, dan di belakang kami, tepatnya di Patung Kuda. Itu sekarang menunjukkan jam 12 kurang jam 12 lewat 52 menit. Kondisi masih sepi, masih lengang. Maksudnya lengang dalam kawan-kawan yang demo, yang aksi demo hari ini. Dan di Patung Kuda masih belum ada tampak dari kawan-kawan yang akan melakukan aksi demo damai hari ini. Uniknya, sepengetahuan saya, selama ini pihak-pihak aparat kepolisian jarang sekali nampak di dekat Patung Kuda. Nampak di layar saya, gitu ya, bisa dilihat sebelah kiri. Nanti kita akan lihat langsung. Di situ ada pos atau tenda polisi, ya. Dan itu kelihatan bahwa sekarang polisi sudah berbaur, ya, dengan pendemo, dan semoga pendemo nanti jangan melakukan hal-hal yang sifatnya anarkis. Ada kita lihat sana, ya, dan cukup menarik. Semoga ini aksi demo damai yang sangat menarik, dan kawan-kawan saya sarankan untuk tidak melakukan hal-hal yang sifatnya hal-hal yang anarkis yang akibatnya merugikan kita sendiri. Berdemo boleh, tetapi kita tetap santun. Dan yang penting apa yang kita sampaikan nanti dan diterima juga oleh pihak istana maupun pemerintah. Untuk itu, sahabat kawan-kawan TV1, jangan kemana-mana, saya akan liput lagi. Kita akan lihat pos polisi itu, ya. Terima kasih. Kami akan menyeberang ke sana. Aksi demo damai ini disediakan tempat pemeriksaan rapid test. Ini sangat menarik, ya. Semestinya setiap demo ada ini. Jadi kita melalui protokol kesehatan dan kita bisa mencegah di saat aksi demo damai ini tertularnya virus COVID-19. Saya sangat tertarik ini, dan ini bagus. Saya sudah dilakukan sejak awal, ya, seperti ini. Setiap ada demo selalu ada pihak Polri yang menyediakan tenda untuk rapid test ini. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Kita coba nemuin salah satu perwira di sini. Namanya saya dari wartawan TV1. Ini saya lihat mana saya tertarik sekali dalam aksi demo damai ini ada tempat presiden dan ini. Bisa saya baca sebentar. Sahabat kawan TV1, sekarang yang baru itu Polda Metro Jaya bahwa saat ini setiap ada aksi demo nanti akan dibantu oleh kawan-kawan dari kedokteran dari 3 pilar. Ternyata bukan di sini saja. Di setiap ada tempat kerumunan massa, dari pihak Polda Metro Jaya sudah menyediakan pos-pos untuk menyediakan rapid test dan swab. Ini Mas, ya, bagus, sahabat, dan ini sangat menarik kesana ini. Apalagi ini nanti kan akan kumpul beberapa massa yang banyak, mungkin ribuan bahkan jutaan. Adanya ini akan mencegah tertularnya virus COVID-19. Ini Pak dari Polda Metro Jaya, kami dari Polres dan Polsek.
Saya dari kawan-kawan tujuan. Saya tertarik karena di sini sekarang sudah ada tenda-tenda seperti ini. Jadi kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Pakai meja, tolong pakai meja. Saya benos pengamanan yang ada di sini termasuk pasang. Nah, ini orangnya pakai meja ini. Dia dari Polres ke pusat. Polda Pak, dari Polda. Dari Polda. Segambir, itu. Pakai meja. Kok bisa punya ide seperti ini? Menarik. Ini untuk dalam rangka mencegah penularan COVID ya. Ada berapa titik? Ada Untuk hari ini dari Tugu Tani ada, di Tugu Tani ada, terus di Baradaya, Harmoni ada 5 titik. Ada 5 titik Pak. nanti di tempat-tempat yang lain kebijakan Nanti Bapak melanjutkan dengan Bapak Polda. ya. Ya yang jelas bahwa Itu jangan panas. yang dilakukan ini sangat positif. Yang ini bagus dan minimal secara aksi. Iya. Tapi siapa? Kompol Gunarto. Ini Kompol Gunarto, Kanit Reskrim Polsek Gambir. Sahabat kawan TVN, tampak di sebelah kanan saya mujahidah yang siap-siap ikut aksi demo damai sekarang. Mereka adalah orang penggerak moralnya untuk menyampaikan sesuatu hal yang perlu disampaikan kepada pemerintah yang mungkin komunikasinya tersekat saja. Setelah aksi demo damai ini semoga saja pemerintah mendengar dan terjadinya pertemuan sesama masyarakat atau trennya rekonsiliasi nasional. Semoga rekonsiliasi nasional terjadi. Dan sahabat dan kawan tujuan, kami sendiri akan melaporkan update terus update aksi demo damai hari ini. Bersama saya Ibu Mujahidah, ini adalah ini kawan TV1, ini Mujahidah. Adalah Mujahidah semuanya, kawan sahabat kawan TV1. Tadi kita ketemu dengan Mujahidah yang dari kelompok yang lain saya lupa namanya. Ini dari kelompok ini AP kami kita. Oh ya, ini AP kami. Lupa saya ini AP kami. Dan nanti kami pun tetap AP kami adalah aliansi pendukung Komite Aksi Penyelamatan Indonesia. Mama ini mereka adalah salah satu yang tergerak moralnya untuk ikut gabung dalam aksi demo damai ya. Ya. Semoga yang saya sampaikan tadi sahabat kawan TV1 bahwa insya Allah apa yang kita lakukan hari ini semoga istana mendengar. Sahabat kawan TV1 di layar tampak kawan yang akan meliput aksi demo damai pada tanggal 18 12 ini. Dan insya Allah mereka akan melaporkan semua kegiatan dan aktivitas peristiwa yang ada di dekat Batu Tani. Salam sukses, kita terus meliput. Terus kita keliling lagi, keliling nih. Pasukan yang tidak mau tertib, silakan tangkap. Kita akan angkat. Silakan membubarkan diri. Tidak ada kerumunan di masa pandemi. Sahabat kawan TV1, tampak di belakang kami adalah para anggota kepolisian. Tampak di belakangnya mereka sangat human ya, sangat baik, mereka terbuka, tidak ada yang ada informasi tentang itu tidak. Kita sekarang mulai berbaur dan semoga aksi demo damai hari ini tidak disusupi hal yang aneh-aneh yang membuat kekisruhan, yang membuat sesuatu yang kondusif menjadi tidak kondusif. Dan tampak di belakang sahabat kawan TV bisa lihat ya, aparat kepolisian berjaga-jaga. Dan tadi di belakang kita ada pos yang menyediakan untuk rapid test dan swab. Itu bagus banget, sangat bagus. Baik, sahabat kawan TV1, kami akan terus melaporkan update. Dan sebelah saya ada orang satu tahu, masih bunuh. Nah, ini di Mulyadi yang gue cari. Nah, gue wawancarain, wah, dekat-dekat itu nih. Nah, sahabat kawan TV1,
Ini senior saya. Ini namanya, kalau saya panggil Ustaz Edi Mulyadi. Kemarin dia diperiksa oleh Barreskrim gara-gara dia datang ke lokasi kejadian menembak itu katanya. Tapi namanya wartawan, sepengetahuan saya, wartawan itu adalah tugasnya adalah investigasi, bukan hanya menerima informasi sepihak saja. Nah ini wartawan senior saya ini, Edi Mulyadi, yang kemarin sudah diperiksa Barreskrim, itu gimana ceritanya? Saya diperiksa panggilan kedua. Gua nempel nih, karena gua mau ikut ngetop nih. Yang pertama saya nggak hadir karena berhalangan. Tapi saya udah lapor sama penyidik, AKP Aricaya, bos, aku nggak bisa hadir, bla bla bla. Tapi teman-teman sebagian wartawan harus mangkir. Nah, ini kan nggak benar gitu kan? Saya kan nggak mangkir. Yang pertama, yang kedua saya datang kemarin. Saya bilang saya diperiksa atas apa? Itu Pak, ini gini loh. Kalau itu ya terlapornya siapa? Dia sebut terlapornya si A, si B, si C, si. Ada 6 orang. 6 orang siapa? Yang meninggal semua. Itu anggota Laskar FPI yang meninggal itu. Saya bilang, bos, kalau saya dilaporkan 6 orang ini berarti di pasal 77 KUHP close, tutup, karena tertuduh sudah meninggal, aku selesai. Kan gitu. Nah betul. Yang kedua, saya diperiksa sebagai apa? Sebagai saksi. Saya bukan saksi. Loh, saksi Bapak enggak bisa. Saksi itu apa? Saksi itu yang melihat, mengetahui, mendengar, mengalami. Saya kan enggak. Saya nggak melihat, nggak mengetahui, nggak mendengar, apalagi mengalami. Tapi kan Bapak ada yang wawancara atau saksi kepada Bapak. Kalau ada saksi, cerita saya sama saya, kemudian saya menjadi saksi juga, aneh, bahkan bahaya. Saya bilang, Lucu. nih perang di Ponorogo nih, saya mendengar ceritanya bos. Tapi kan nggak bisa saya dibilang saksi perang di Ponorogo. Saya bilang gitu. Yang keempat saya nggak mau diperiksa. Karena kalau periksanya itu video saya kilometer 50, maka itu produk jurnalistik. Produk jurnalistik itu kita tunduk dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Jadi kalau ada masalah silakan ke Dewan Pers, bukan dipanggil. Betul. Itu yang pertama. Yang ketiga, yang keempat tuh Dewan Pers sudah sudah ada MOU kerjasama kesepakatan dengan Polri. Ada MOU dengan Kapolri bahwa kalau ada masalah apa-apa tetap melalui Dewan tertentu. Jadi saya tidak bersedia diperiksa. Tapi tetap jam 9 malam. Dan sahabat kawan TV One, ini senior saya wartawan ini berani banget. Oh enggak. Berani banget. Enggak. Saya aja takut. Enggak. Cukup diperiksa berapa kali saya udah nggak berani. Nah, ada satu pengalaman bahwa pertama kali waktu viral video tentang Bang Edi Mulyadi ini dia nampilkan langsung on spot. Saya sempat berpikir, wah Bang Edi ini berani nih orang. Tapi kalau kembali ke masalah jiwa jurnalis tidak boleh menerima berita itu sepihak. Harus menginvestigasi. Itu paling penting. Nah, sekarang saya tanya, nekat atau memang jurnalis? Di Kompas juga kan? Sama mas saya. Nekat atau jurnalis? Enggak nekat, jadi gini bos. Orang-orang bilang tuh berani itu luar biasa, bukan? Enggak nekat, enggak berani, enggak luar biasa. Itu biasa aja. Kenapa? Karena itu yang seharusnya wartawan lakukan, gitu loh. Ya. Dan kayak saya itu yang seharusnya wartawan lakukan, gitu loh. Kenapa? Karena kita bekerja itu ada namanya kode etik jurnalistik. Itu yang pertama, itu kode nomor 1 itu wartawan harus memberitakan secara berimbang. Berimbang. Ini ada pihak A, pihak 1, ini ada pihak 2 berbeda pendapat. Kita nggak boleh hanya kutip dari sini aja. Ya, dengan satu pihak. Nggak boleh, harus yang kedua. Itu namanya cover both side. Ya, cover both side, betul. Ya kan? Nomor 3, itu dalam kode jurnalistik itu wartawan itu menguji informasi. Wartawan Indonesia menguji informasi. Apakah itu benar, apakah itu bohong. Caranya bagaimana? Ya kalau sebuah peristiwa saya datang ke lokasi. Betul. Ayo bang. Jadi yang saya lakukan bukan luar biasa, itu yang semestinya wartawan lakukan. Ini malah dia sendiri yang berani, yang main ngumpet. Berani? Enggak, saya bilang dia berani. Saya aja ngumpet. Cek 1. Kami ingatkan kepada warga tidak ada kerumunan. COVID di Jakarta masih cukup tinggi. Apa
Pandemi COVID di Jakarta masih cukup tinggi. Jangan ada kerumunan di daerah Jakarta. Silakan kembali dan silakan untuk bubar. Saya ingatkan untuk segera kembali. Jakarta COVID masih cukup tinggi. Ini membahayakan jiwa bagi bangsa dan negara. Jadi kawan TV One, kita akan melihat dialog antara pihak. Saya ingatkan untuk segera kembali. Kami akan melakukan tindakan tegas untuk membubarkan kerumunan. Jakarta masih tinggi COVID-nya. Para korlap segera kembali karena ini melanggar daripada aturan. Hitungan ketiga, kami akan melakukan tindakan. Pasukan agar persiapan. Bubarkan masa yang ada di wilayah Jakarta. Segera kembali ke depan. Tidak ada kerumunan di Jakarta. Kembali saya ingatkan untuk segera kembali. Ya pasukan silakan secara persuasif himbau warga kita untuk kembali. Tidak ada kerumunan lagi. Sisir dari sisi sebelah kanan. Silakan untuk kembali. Persuasif, komunikasi persuasif kepada para pendemo aksi damai hari ini. Jadi mereka melakukan pendekatan. Ayo silakan kembali. Dan kita lihat tidak ada kerumunan di masa pandemi ini. Ya silakan kembali. Menyediakan dan mereka memberikan batas-batas. Water cannon pun sudah siap siaga. Ya silakan kembali. Silakan kembali. Tidak ada kerumunan. Silakan mundur dan kembali. Perhatikan di belakang, jangan ada nabrak. Baik, sahabat Pantang TV-an. Yang di hatinya masih ada iman. Ya silakan kembali. Para warga tidak ada kerumunan. Tidak ada kerumunan diminta oleh Kapolres. Pandemi COVID masih tinggi di sini. Arahan dari Kapolres Jakarta. Silakan korlap untuk bawa kembali masanya agar Anda tidak melanggar aturan yang ada. Apabila Anda memaksa, kami akan melakukan tindakan tegas. Ingat punya anak. Ya ibu silakan kembali semuanya. Yang melakukan protes pada aparat. Yang mau kembali silakan kembali putar arah. Tidak ada kerumunan. Jangan menciptakan kerumunan. Adalah dari Kapolres Jakarta Pusat memberikan arahan agar tidak adanya kerumunan biar tidak tertular dari COVID-19. Baik sahabat kawan-kawan tuan, ini kita ketemu Mbak Yusri, deketin Mbak Yusri. Ya kami harap semuanya menyadari bahwa COVID di Jakarta ini masih tinggi. Itu adalah Jadi jangan ada yang melawan tentang aturan ini. Ayo, silakan kembali. Jakarta harus sehat, Jakarta harus aman. Sesuai dengan aturan protokol kesehatan, tidak ada kerumunan. Barang siapa yang menyebutkan kerumunan akan kita lakukan tindakan tegas. Nampak suasana sekarang makin mencekam. Apabila ada yang memperhatikan, silakan lakukan penangkapan. Kepolisian dan memberikan arahan untuk membubarkan diri. Ayo, Sekarang masih ada negosiasi. Ya silakan motor. Sini semua masuk. Hei, 203. Sini. Yang dibantu oleh tentara sekarang.
Baik. Ayo. Ya, pasukan maju, silakan pasukan maju. Dari TNI dan Polri. Baik. Kemudian aksi belum dimulai, tetapi Ya, silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu kembali ke tempat. Tidak ada kerumunan di sini. Mobil komando Raisa maju dikit. baik, sahabat Nonton TV-an, sekarang Kembali lagi saya ingatkan untuk warga tidak ada kerumunan. Pandemi COVID di Jakarta masih tinggi. Kami tidak mau ada penularan di kemudian hari. agar tidak berkerumun, Saya ingatkan untuk segera membubarkan diri. Tidak ada kerumunan di masa pandemi sekarang ini. Anak-anak silakan kawasan cari sekalian aja lah. Biar kita istirahat dulu. Ya, silakan kembali dengan baik, dengan tenang. Tidak ada keributan. Tidak ada yang mukul, tidak ada yang mukul. Harmoni silakan mengamankan, tidak ada yang mukul. Ya, silakan rekan-rekan media jangan gerombol juga karena itu merupakan kerumunan. apabila terjadi hal yang sifatnya kelihatan yang tidak memungkinkan, maka nanti akan membantu ke dalam. Ya, silakan kami ingatkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, di masa pandemi ini tidak ada kumpul-kumpul, jangan berkerumun. Kami melakukan tindakan ini untuk keselamatan manusia. Itu pusat satu itu yang dekat air mancur yang masih kanan. Yang masih kumpul, silakan ambil tindakan tegas. Tangkap, angkut, naikin kendaraan. Masukkan silakan. Bapak-bapak silakan kembali. Masa pandemi tidak boleh kumpul-kumpul. Ya, silakan kembali. Maju, dorong pelan-pelan, jangan berhenti. Dengan tertib. Maju pelan-pelan. Jangan melawan aturan. Pandemi COVID di Jakarta masih cukup tinggi. Tidak ada kumpul-kumpul dan membahayakan jiwa manusia. Apabila ada aspirasi yang perlu disampaikan, silakan datang perwakilan ke Polres ataupun ke Kapolda. Kami siap menerima, menampung aspirasi Anda, tetapi tidak dengan jumlah massa besar. Siapapun Anda yang melanggar protokol kesehatan, kami akan melakukan tindakan tegas. Hitungan 3,
Ya, pasukan tersimat. 1, 2, 3, maju. Silakan kembali. Yang melawan silakan angkat. Yang melawan silakan ambil dan angkat. Apabila ada yang melawan, tangkap. Kalian telah melanggar aturan. Bahwa situasi COVID ini tidak ada berkumpul. Ini membahayakan jiwa. Jangan dipukul, tidak perlu dipukul. Silakan dibawa tapi tidak dipukul. Nah. Jangan dipukul, tidak dipukul. Oh, yang benar. Ya, tidak ada dipukul. Silakan dibawa tapi tidak ada dipukul. Pegangan satu, salah belakang. Ya, silakan, jangan membubarkan diri. Ini masalah tetap melanggar. Kami akan lakukan tindakan tegas. Silakan membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing. Baik, dan kawan-kawan, tindakan tegas yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebenarnya mereka adalah untuk mencegah terjadinya penularan dari COVID-19 ini. Jadi semoga tidak ada terjadi hal-hal yang sifatnya di luar dari dugaan kita. Semuanya demo damai ini tetap dalam koridor yang sangat damai. Walaupun ada insiden pihak kepolisian dan juga aksi demo damai ini. Sebenarnya tujuannya adalah jangan ada terjadi kerumunan dan akibat kerumunan itu mengakibatkan tertularnya kawan-kawan kita yang aksi demo ini virus COVID-19. Jadi sabar saja, yang penting nanti kita dapat menyampaikan aspirasinya sesuai dengan kata Kapolres tadi. Apabila ingin menyampaikan aspirasinya bisa langsung ke Kapolda maupun Kapolres Jakarta Pusat. Sahabat kawan TV1, kami tetap akan berikan update laporan tentang aksi demo damai hari ini tanggal 18/12/2020. Ini ambil suasananya. Aku samperin ya, Pak ya. واليوم هي ربما Say it undermines labor. Jika Bapak tanda tangan, During demonstrations. bahwa rakyat Kalimantan Selatan tidak akan bubar. هل ستستمر هذه المظاهرات؟ One Kawan TV1